Perkenalkan, nama saya Marul Akmalau, nomor PPG 2015-0269-2191, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2033-230014, program studi Teknik Pengelasan dan Pabrikasi Logam, akan mempraktekkan video UKIN dengan judul Teknik Mengelas Plat Baja dengan proses mau pada posisi horizontal atau mendatar 2F pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, baik ya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita, pembelajaran SMAU produktif ya. Ya. Jadi Bapak harap semua bisa ambil bagian dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau memulai dengan berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan semua dalam keadaan baik. Baik, ketua kelas Bapak undang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak mau cek dulu kehadiran kamu. Nanti Bapak harap kooperatif ya dalam memberikan tanggapannya ya. Kau panggil satu-satu lu. Waldan. Hadir, Pak. Baik. Andika. Hadir, Pak. M. Rizky. Hadir, Pak. M. Alamin. Hadir, Pak. Ahmad Bayu. Hadir, Pak. Abdul Faiz. Hadir, Pak. Raihan. Hadir, Pak. M. Ilham. Hadir, Pak. M. Nabil. Hadir, Pak. Hendri. Hadir, Pak. Rido. Hadir, Pak. Budi. Hadir, Pak. Khairul. Hadir, Pak. M. Dani. Hadir, Pak. Ya. Marul Eko Budianto. Hadir, Pak. Oke. Semua sehat kan? Sehat. Ya. Bapak harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, ini sedikit Bapak terangkan dulu ya tentang pembelajaran kita ini. Pembelajaran tentang kita SMAU. SMAU itu adalah proses silent metal arc welding, di mana prosesnya dengan meleburkan logam dengan bantuan elektroda pada proses menggunakan arus listrik ya. Jadi nanti kita tujuan kita adalah kamu paling tidak bisa menjelaskan apa itu setidaknya SMAU. Ya, yang kedua, kamu bisa melakukan proses mengelas plat baja dengan proses SMAU pada posisi horizontal. Setuju ya? Setuju. Baik. Nah, sebelum itu Bapak kasih dulu supaya semangat, yel-yel kita dulu, supaya semangat kamu dalam praktik ini. Ya, baik. Bapak mulai. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 5. Bisa hebat. Bagus, mantap sekali. Ya, itu tujuan tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Jadi nanti tekniknya Bapak harap kamu nanti bisa mulai dari setting mesin, take well, kemudian gerakan 2F ya. Kita posisi horizontal saja untuk saat ini. Ya, sampai situ. Baik, itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Intinya di proses pengelasan 2F ini di awalnya kamu dulu harus bisa bagaimana cara teknisnya. Nah, seperti kemarin sudah Bapak jelaskan di teori-teori berikutnya, di pertemuan berikutnya.
Oke ya. Oke Pak. Nah, oleh karena itu, Bapak untuk supaya kita langsung saja, Bapak persilakan kita masuk ke workshop kita. Workshop kita sudah kita sediakan. Bapak harap semua bisa ambil bagian dan kooperatif. Oke ya. Baik, saja silakan dulu masuk sesuai dengan jadwalnya. Silakan. Kita masuk kepada proses inti pembelajaran kita, di mana nanti kamu boleh berinteraksi, ya. Nanti Bapak membimbing kamu sampai betul-betul materi proses pengelasan 2F ini atau horizontal ini bisa berlangsung dengan baik. Setuju ya? Setuju. Nah, baik. Kita akan mulai pertama. Kita akan mengamati proses pengelasan 2F ini, horizontal ini. Sesuai dengan link video yang Bapak berikan kepada kamu waktu di kelas, silakan untuk melihat, kemudian mengamati apa-apa saja prosedur langkah-langkahnya nanti kita kembangkan dan kita praktekkan sesuai dengan realnya. Baik, Bapak kasih waktu untuk kamu untuk coba mengamati sesuai dengan linknya. Silakan dibuka dulu medianya, ya. Media YouTube-nya, dilihat bagaimana langkah-langkahnya. Sesuai dengan kelompoknya, lihat ya. Nah, di situ sudah ada dari mulai langkah berapa sudut daripada bahannya yang 2 piece itu, ya, nampak di situ berapa layer, kemudian berapa ampernya sudah jelas juga diterangkan di situ, ya. Nah, disilakan melihat sampai nanti kita hanya menggunakan 2 layar saja, ya. Kita tetap menggunakan teknik dasarnya, menggunakan ampere kita adalah sesuai dengan prosedurnya 90 sampai dengan 130 ampere, ya. Nah, diamati saja dulu. Nanti silakan untuk bertanya. Oke ya. Nah, sebagian besar saja itu. Nah, baik, sebelum kita ke sana, Bapak terangkan dulu di sini depan kita ini sudah ada berupa APD kita mulai dari sarung tangan, apron, topeng las, alat kerja kita, gerinda dan brush, chipping di benda kerja kita. Ini elektroda yang kita gunakan, elektroda LB52 ya, yang kita gunakan diameter 3,2 mili ya. Nah, baik, Bapak persilakan dulu kamu untuk membentuk kelompok ya. Silakan kelompok sesuai dengan kelompok kerjanya, nanti Bapak bagi benda kerjanya. Silakan dulu bagi kelompoknya. Ya, kelompok kerjanya bagi sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Baik. Sudah bagi ya. Nah, ini Bapak sedikit bagikan dulu berupa lembar kerjanya atau job sheet-nya, nanti dilihat. Coba ini mana kelompok berapa ini? 5 ya. Ini kelompok 4. Ini 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Sini melah jangan. Oke ya. Nah, oke ya. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu dari video tadi yang sudah Bapak bagikan linknya, dilihat. Coba silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa Apa aja yang mau dipersiapkan untuk kelas 2F ini, Pak?
Apa saja yang mau dipersiapkan ya untuk proses pengelasan plat proses 2F ya, SMAW. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Jawabannya adalah yang pertama benda kerja, yang kedua take well, yang ketiga sudut las. Ya, bagus sekali. Itu sangat baik ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Saya, Pak. Oh, kamu mau bertanya, siapa namanya? Nabil, Pak. Nabil ya, Nabil. Ya. Bagaimana cara menyetel mesin las, Pak? Ya, Nabil bertanya penyetelan mesin las untuk proses 2F ini ya. Ada yang bisa bantu? Siap, izin menjawab, Pak. Ya. Siapa nama kamu? Muhammad Waldan, Pak. Muhammad Waldan. Waldan ya. Sesuai Oke. dengan prosedur, kita menggunakan ampere 110 ampere. 110 ampernya ya. Ya. Karena ini prosedurnya sesuai dengan diameter elektroda tadi, kita gunakan ampere 110. Sebenarnya 90 sampai 130 masih masuk tahap ringnya ya. Masih tahap ambang batas. Oke, ada lagi sesuai yang dilihat video tadi? Siap, izin bertanya Pak. Ya. Ini bagaimana cara pemilihan, cara pemakaian elektroda Pak? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab Pak. Ya. Penyiapan elektroda ini tergantung dengan bahan yang kita butuhkan atau kita pakai sekarang. Ya. Dan bahan yang kita pakai sekarang ini bahan yang low carbon, berarti kita harus menggunakan elektroda LB52. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Berarti sangat bagus sekali responnya dari apa yang kita sampaikan tadi, video tadi memberikan arahan kepada kita, terutama kepada anak-anak kami dalam nanti untuk praktik kepada proses pengelasan 2F SMAW ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namamu, Nak? Andika Wahyu, Pak. Andika Wahyu. Oh, Andika ya. Ya, silakan. Ada prosedur dalam pengelasan SMAW dengan posisi horizontal atau 2F. Iya. Ada yang bisa bantu menyampaikan? Ya. Siapa namamu? Muhammad Dhani Pak. Muhammad Dhani. Pak, caranya Ya. menyiapkan 2 buah plat yang akan di take well, terus melakukan prosedur pengelasan sesuai dengan job sheet yang telah disediakan. Ya. Coba kita lihat dulu job sheet kita itu ada. Coba lihat job sheetnya sudah ada ya, prosedurnya. Ya, job sheetnya sudah ada. Kita lihat. Job sheetnya sudah ada sesuai dengan job sheet kita. Nah, sudah ada di situ ya. Coba. Nah, itu ada prosedurnya ya, berapa layer, berapa dia pas. Seperti itu. Oke ya? Bertanya Pak, Ya, silakan. hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pengelasan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi hasil pengelasan. Ada yang bisa bantu? Siap, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertama ada di sudut, yang kedua ampere, dan ketiga juga kebersihan, Pak. Ya, yang pertama tadi sudut pengelasan ya. Ya, kalau sudut pengelasan juga pengaruh, nanti hasilnya pengaruh. Kemudian apa tadi? Ampere, Pak. Nah, ampernya. Kalau di ampernya terlalu kecil, apa akibatnya? Lengket. Salah satu elektrodanya agak susah hidup atau lengket-lengket. Kemudian dia akan terjadi kalau dia kurang ampernya porosity, lubang-lubang dia kan. Nah, yang ketiga kebersihan benda kerja perlu juga diperhatikan. Ya. Oke, ada lagi? Kira-kira sesuai dengan yang kamu amati tadi? Siap, Hah? sudah, Pak. Sudah ya? Nah, baik. Kalau begitu kita langsung saja untuk silakan mengambil benda kerja ya, ambil benda kerjanya dulu masing-masing. Silakan. Oke, silakan untuk menggunakan APD-nya kita masuk kepada proses pengelasan langsung. Oke, mari sini lihat. Yang kelompok ini tadi mana? Nah, perhatikan. Ini job sheet-nya ini pertama layarnya ini, layar pertama ini. Lihat, Bapak perhatikan nanti layar pertama satu dulu, baru nanti dari bawah kira-kira 2/3 dari sini. 45 derajat, ini baru untuk dia alur ketiga. Perhatikan ya. Sesuai dengan job sheet ya. Nah, pegang, lihat pakai topeng las biar Bapak praktekkan. Ampernya sudah sesuai dengan target kita tadi adalah 110 ampere. Ya, ini metode
kita tadi menggunakan proses mau, proses go Oke ya. Pertama kita akan lanjutkan. Bapak contohkan, perhatikan. Nah, elevasi kamu, lihat elektroda kamu, perhatikan. Lihat ya. Kita anggap ini tadi udah take well, ini supaya cepat prosesnya. Lihat ya. Tolong naikkan ampernya 120. Nah, seperti itu ya. Nampak tadi kan? Kelihatan ya? Jadi dia, perhatikan dari runnya dari awal ini sampai kemari, pelan-pelan sampai di sini. Sampai di ujung ini, berhenti sejenak, kemudian tarik ke belakang lagi. Oke? Oke, Bapak anggap ini sudah. Sekarang proses berikutnya adalah kamu bersihkan terak lasnya ya. Nah, hasilnya seperti ini kan? Bagus dia kan? Nah, nih. Oke, yang lain silakan masuk ke bilik masing-masing. Boleh masuk. Hah? Ya udah, boleh kelas, silakan. Boleh nggak, Pak? Ya, tetap gitu. Boleh, silakan. Pahit mana Pahit? Nah, Bapak. Pegang. Oke. Pegang. Pegang Pahit. Oke. Lihat ya. Perhatikan gerakan Pak ya. Ikuti Bapak. Perhatikan tanganmu jangan terlalu goyang. Nah, seperti itu. Oke. Awas tangannya panas. Tunggu dulu. Nah. Jadi yang udah siap tadi mana? Kamu ke kelompok Mas Ari, jangan kemari dulu kelompoknya. Ke kelompok mana? Terlalu jauh jaraknya tuh. Kurang dekat. Terlalu jauh. Oke, ini kamu rapikan dulu ya. Ini prosesnya pengelasan tag well apa bekas-bekas tag kamu ini ya. Oke, jangan. Dah. Dah, matikan mesin las. Matikan. Nah, pertama Bapak lihat ya, kita menilai transparan dari mulai rigi-riginya 2F itu nilainya 45%. Nah, kamu lihat nih, ya. Ini mulai sudah ada keteraturan di sini ya. Gerakannya cuma di sini, kamu kendalanya agak kurang lama di sini ya. Nah, seperti itu ya. Coba nih, perhatikan ya. Tuh lain tuh ke depannya tolong menjadi perhatian nih. Nampak kan? Coba mari chippingnya tuh. Nah, seperti ini. Nah, lihat nih kan. Nah, spatternya juga banyak nih. Ya kan? Seperti ini. Nah, coba ini kan Bapak kasih contoh ini. Ini kan Bapak kasih contoh, lihat. Ya kan? Sesuai dengan job layarnya ini kan teratur dia. Nah,
Ini kamu kurang, ya lumayan lah, hanya sedikit kurang latihannya, ya kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, oke ya. Ke depannya, jadi kita nilai keteraturan cappingnya, kemudian hasil pengelasan, bersihan, sikap kerja. Kalau sikap kerja udah oke, secara kita gunakan APD ya. Ke depan seperti itu ya. Oke Pak. Jadi perhatian. Gimana kendalanya tadi? Apa kendalanya? Jemputan ya Pak, Iya. izin jawab. Gerakannya tadi kurang stabil. Oh, gerakannya ya. Ya. Setelah diajarkan sama Bapak, saya sudah bisa didampingi sama Bapak. Oke ya, oke ya. Seperti itu. Baik, Bapak Rasid itu sajalah. Oke. Ini kelompok dua ya. Kelompok dua ini ya, kita lihat sesuai dengan job sheet-nya. Yang ini kita menganalisa saja hasilnya ya. Iya, Pak. Nah, lihat. Kira-kira apa kendalanya tadi? Kekurangannya ada di sudut las, Pak. Jelas ya. Di sudut las. Tapi setelah Bapak bimbing jadi lebih baik, Pak. Ya, perhatikan nih sudut. Yang mana punya kamu tadi? Ini Ini ya. Lihat, ini terlalu jauh ini. plus 2-nya ya, Pak. Iya, ini kamu kan terlalu, ini agak turun, sebenarnya kurang naik. Yang benarnya seperti ini sesuai dengan job sheet tadi. Ini antara ini kan kemarin dia sama gerakannya sama ini, ya kan? Iya, Pak. Nah, juga harus sama. Ini kan terlalu jauh. Kalau diukur jaraknya ini di kemarin dia terlalu jauh. Ini kalau diukur paling kira-kira 5 cm, ini udah ada 12 cm nih. Artinya kan kemarin ke kanan dia 5, ke atas juga 5, sama dia gerakannya. Oh, Ya, iya, Pak. ke depan untuk jadi pelajaran, menjadi perhatian ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, seperti itu kendala-kendala. Ya memang kita perlu, memang dalam perhatian ini perlu latihan. Ya, paling tidak kamu sudah paham lah ya. Iya, Pak. Oke ya. Sudah paham ya? Paham, Pak. Coba lihat. Kamu tadi ini terlalu jauh jaraknya. Patternnya juga terlalu banyak dia. Ya. Baik, Pak. Oke ya? Iya. Oke. Kendalanya ada lagi kira-kira tadi? Itu ya, Pak. Sudut las. Hah? Sudut lasnya aja, Pak. Di lasnya ya? Iya. Iya, memang harus latihan ya. Makanya tadi Bapak kasih contoh tadi kan, pertama tadi. Iya. Supaya ada, apa namanya, merefresh lah ya. Oke ya, kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Nah, kita analisa saja ya. Analisa bagaimana hasil yang kita kerjakan tadi. Ya, secara global, coba lihat nih. Kira-kira kendalanya apa kira-kira nih? Jadi kalau Bapak lihat tadi, ini sudah ada lumayan nih, agak lumayan sampai sini. Untuk dia ending ini, ada kemajuan lah ya. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Ini bagus dia. Jadi dia, ampernya tadi berapa tadi? 110, Pak. 110 ya. Nah, coba dia, hanya saja ini udah lumayan lah. Tapi ini sebagai apa ya, perbandingan. Lihat, Iya, Pak. Nyancur, Pak. ini enggak sih, enggak hancur. Cuman dia tadi ini terlalu jauh nih. Nah, harusnya sesuai dengan job sheet kita ini. Perhatikan job sheet kita ini. Nah, ini kamu kan harusnya kalau kemarin dia misalnya 5 cm, 5 maksud Bapak 5 mili. Iya, Pak. Kemarin juga harus 5 mili, sama dia pergerakannya. Ini dari sini kemarin 5, ini kemarin 5. Atau dia dari sini ke kemarin dia 8, kemarin juga 8. Lebar 8, tinggi 8. Jadi dia ada keseimbangan ya, keseimbangan. Nah, perhatikan ini kan. Ini dia satu layar, pada layar kedua dia ini diambil 2/3 dari sini. 2/3 baru nanti layar yang terakhir finishingnya ambil 2/3 lagi. Jadi dia klop dia. Nah, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Oke ya. Ada kendala kira-kira? Kendalanya? Start awal elektro lengket, Pak. Oh, elektroda lengket ya. Tapi setelah Bapak ajari, alhamdulillah bisa jauh lebih baik, Pak. Oke, bagus seperti itu ya. Baik. Jadi udah tahu ya, nanti kita analisa untuk pertemuan berikutnya, bisa Bapak harap bisa lebih bagus ya. Oke, Pak. Oke, kelompok 4 sini coba dekat. Ya, Pak. Mari kawan-kawan yang perhatikan. Nah, ini tadi ya, kita bagi kelompok kan. Ya. Sekarang prosedurnya. Terus kita tadi analisa dari awal tadi pertemuan kita sudah kita analisa bagaimana tentang sesuai dengan apa namanya, Bapak kasih link videonya kan. Ya. Nah, setelah kita praktekkan, ini hasil prakteknya. Bapak lihat ini ada perkembangan, cuma sedikit sebagai analisa saja ya dari pertemuan kita berikutnya. Nah, perhatikan nih tadi kamu ke Bapak lihat nih gerakan sampai sini, ini terlalu cepat
Di sini juga terlalu cepat. Di sini kamu lama. Ya, ini juga terjadi dia seperti ini udah porosity dia. Ya. Nanti ke depannya gerakannya harus konstan dia, konstan dari kalau run di sini, nah, di sini stop. Kamu ini kan terus di sini kamu terlalu cepat di sini. Ya. Nah, seperti itu. Tapi di bagian kalau di sini, ini saya tadi sempat mati Pak di sini. Ya di sini mati dia. Sempat mati dia. Ya seperti itu. Makanya dia ya memang harus berlatih dia memang Ya. seperti itu ya. Gitu. Paling tidak udah tahu lah di mana Ya. kekurangannya ya. Nah ini seperti itu bersama ya. Karena di kedua ini semuanya kami mengalami mati-matian Pak ini. Mati-mati apinya itu. Kalau Dua-duanya. di kamar 4 itu ke 5. ini Pak, kayak inilah contohnya Pak. Di ujung sini kami mati terus. Sini dari pas 1, pas 2, pas 3 selalu mati. Iya. Atau kenapa? Ya makanya dia usahakan kalau udah sampai sini jangan sama elevasi elektrodanya. Kalau udah sampai sini pastikan dia agak kurang sedikit. Kalau kamu ikut sini terus, dia ikut terus sama di sini, bisa jadi jarak kamu untuk dia antara plat sama elektroda tadi Ya. terlalu renggang. Seperti itu, ya? Ya Pak. Oke. Nah, ini udah mulai bagus nih. Ini siapa tadi yang ngelas nih? Saya, Pak. Wah, kamu ada kemajuan nih ya. Udah mulai bagus nih dari segi apanya sudah mulai nampak keberhasilan dari sesuai dengan job sheet kita ini ya. Bagus. Arah mulai ampernya berapa tadi nih? 110, Pak. 110 ya. Oke. Ini pasti gerakanmu cepat tadi nih ya? Iya, Pak. Ya. Ampere itu ampere sama gerakan berbanding lurus. Kalau di ampernya besar, gerakannya juga akan harus dia berbanding lurus. Seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, seperti itu. Jadi Bapak ulangi, gerakan kamu itu berbanding lurus dengan Ampere. ampernya. Udah bagus ini, ada kemajuan. Kalau kamu yang ini kelompok 5 tadi ya, bagus ya? Iya, Pak. Saya rasa bagus lah ini kelompok 5 dari ini udah lumayan ya. Iya, Pak. Oke, Bapak rasa cukup lah. Oke, silakan buka APD-nya, kita lanjut ke sana untuk kesimpulan. Ya, silakan disusun dulu APD-nya. Baik. Ya. Susun APD-nya. Baik, ini kita masuk kepada tahap kesimpulan ya. Bapak mau simpulkan satu-satu sesuai dengan hasil praktek kita tadi yang sudah kita lakukan di bilik las tadi. Ya, ini menyimpulkan bagaimana pembelajaran hari ini. Baik, Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, bagaimana kesimpulannya tentang apa yang kamu praktek tadi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Tadi saya gerakannya kurang stabil. Setelah didampingi Bapak, saya sudah bisa. Ya, dari gerakan ya? Ya. Ya, bagus sekali ya. Dari gerakan tadi ya. Itu untuk kelompok 1, Pak. kelompok 1 ya. Ya, jadi memang gerakan itu gerakan elektrodanya itu terhadap ampernya juga harus kamu sesuaikan. Ya. Kalau ampernya besar, gerakannya juga harus berbanding lurus, maka dia harus semakin cepat ya. Ya. Seperti itu. Untuk kelompok 2 bagaimana? Jawab, Pak. Ya, Jadi saya kelompok 2. izin menjawab, Pak. Ya. Tadi saya sudut las, tapi setelah Bapak ajarkan jadi lebih baik. Ya, dari sudut lasnya ya. Iya, kekurangannya Elevasinya. sudut las, Pak. Kenapa dengan elevasi kamu tadi? Sudutnya, Pak, susah, Pak. Susah Iya. sudutnya. Jadi hasil las-lasannya terlalu ke bawah ya. Iya, Pak. Baik. Itu kelompok 2, Pak. kelompok 2. Mana anggota kelompok 2-nya? Ya, oke. Kelompok 3 sekarang. Izin menjawab, Pak.
Kelompok 3 ya. Siap izin menjawab. Ah, Start awal elektroda, lengket-lengket. Setelah didampingi oleh Bapak, sekarang sudah jauh lebih baik hasilnya, Pak. ya, bagus ya. Jadi tolong menjadi perhatian dari mulai kesimpulan 1, 2, dan 3 menjadi perhatian untuk berikutnya. Ya, kelompok 4. Izin memberi kesimpulan Pak. Ya, Tadi kami sempat mengalami kendala yang dimana kami layer keduanya ini setengah dari mengambil sepertiga, bukan Ya. setengah. jadi Jadi seharusnya ini 2/3 ya? Sepertiga, Pak. sepertiga. Tapi setelah Bapak jelaskan tadi cara pengambilan layernya, mungkin kedepannya nanti akan lebih bisa lagi, Pak. Ya, bagus ya. Untuk kelompok 4. Kemudian di kelompok 5, ya silakan. Izin memberi kesimpulan Pak. Ya, Tadi saya pas ngelas itu Pak, hasilnya itu mempengaruhi dari gerak cepat lambatnya elektroda. Namun setelah Bapak memberitahu tadi, gerakannya itu berbanding lurus dengan ampere. Jadi semakin besar ampernya, semakin cepat gerakan elektrodanya. Semakin kecil ampernya, semakin lambat gerakan elektrodanya. ya bagus ya. Jadi sekali lagi ampere juga berbanding lurus dengan gerakannya ya. Kita sudah prosedur tadi, gerakan kita itu harus disesuaikan dengan ampere. Nah, Bapak harap ke depan untuk pertemuan berikutnya bisa lebih baik ya. Oke. Baik Bapak, rasa itu saja untuk hari ini. Kita kesimpulannya nanti yang nilainya ini ya untuk pertemuan berikutnya akan Bapak sampaikan mulai dari tugas-tugasnya. Nanti pertemuan berikutnya akan Bapak sampaikan nilainya ya. Nah, tolong nanti ini tadi sambil kita kerjakan untuk pertemuan berikut saja. Yang hari ini metode pengelasan kita itu yang penting kamu sudah bisa terima. Oke ya. Baik, Bapak rasa sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa saja dulu. Mana ketua kelas? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya kembali ke rumah masing-masing dengan baik. Oke? Bapak akhiri. Selamat sore. Ya. Oke. Oke. Sukses ya. Oke.